Aksi kejar-kejaran hingga mewarnai penangkapan 2 orang terduga bandar narkoba di Jalan Brigjen Katamso Medan, Kecamatan Medan Maimun, Sumatera Utara. Dalam pengejaran, polisi dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara bahkan sempat mengejar mobil para tersangka dengan tembakan saat berusaha kabur dari sergapan polisi. Upaya pelarian tersangka terhenti saat petugas kepolisian mengenai ban mobil yang dikendarai tersangka dan mengakibatkan mobil terhenti. Saat diperiksa, polisi menemukan 40 kg narkoba jenis sabu dalam kemasan teh dan dibungkus dalam karung. Tidak sampai di situ, dari hasil pengembangan, polisi kembali meringkus 2 orang tersangka di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara. Mengamankan 4 orang pelaku narkoba yang merupakan target operasi di narkoba Polda Sumut. Dari keempat pelaku ini, polisi berhasil menggagalkan 40 kg narkotika jenis sabu yang akan mereka edarkan atau akan mereka bawa ke luar Sumatera. Narkotika ini berasal dari Tanjung Balai. Hingga kini, Polda Sumut masih terus melakukan penyelidikan terhadap jaringan pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rasid, iNews melaporkan. Kita ke informasi pertama, pemirsa, di mana ada sebuah mobil pick-up muatan pakan ternak ludes terbakar di Bangkalan, Jawa Timur. Ya, insiden ini diduga karena korsleting listrik yang menimbulkan percikan api. Warga dan para pengendara dibuat kaget saat melihat sebuah mobil pick-up tiba-tiba mengeluarkan api di bagian kabin mobil di Jalan Raya Pantai Wisata Rongkang, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan. Mereka pun hanya bisa melihat dari jauh dan tak berani mendekat karena melihat kobaran api terus membesar. Diketahui sebelumnya, mobil pick-up bermuatan pakan ternak sapi ini sempat mengeluarkan percikan api. Pengemudi mobil pun berusaha memadamkan api namun gagal. Sebuah pickup itu bermuatan pakan ayam, penyebabnya itu adalah konslet listrik, arus pendek ya. Polsek Pemandaran kebetulan dibantu oleh masyarakat, polsek setempat dan ada dari Lanal dan Tabiset. Tidak ada korban dalam insiden ini, namun mobil dan muatannya ludes terbakar. Usai kejadian, bangkai mobil dibawa dan dievakuasi sendiri oleh pemiliknya. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Charawi, iNews melaporkan. Sebuah gudang plastik produksi perlengkapan rumah tangga dan mebel di Kebonjeruk, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran yang diduga berasal dari korsleting listrik ini sempat membuat panik warga sekitar di sekitar lokasi. Sebuah gudang plastik produksi perlengkapan rumah tangga dan mebel di kawasan Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran diduga terjadi karena korsleting listrik. Akibat kejadian ini, warga di sekitar lokasi sempat panik karena kebakaran berada di permukiman padat. Kalau saya lihat dari atas, karena saya kerja di sini samping, jadi kulihat udah ada api, aku teriak-teriak langsung, makin lama makin besar. Itu apa sih Bu yang kebakar Bu? Ini pabrik mebel, ada bahan kasur, bantal gitu sama lemari-lemari. Api sulit dipadamkan karena kencangnya hembusan angin serta banyak material mudah terbakar di lokasi. Selain itu, petugas juga sempat kesulitan mencari sumber air di sekitar lokasi. Kebakaran ini merupakan tempat usaha ya, semacam home industry atau gudang. Sangat menyulitkan karena apinya sangat besar dan asapnya cukup tebal sekali gitu. Belum tahu, cuman tadi sementara dari informasi yang punya rumah itu listrik kemarin habis dibetulin. Gitu.
Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran tersebut. Api baru dapat dipadamkan petugas 2 jam kemudian setelah 19 unit mobil Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan toko kelontong di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di Denpasar, Bali, 2 rumah warga ludes terbakar dan belasan jiwa kehilangan tempat tinggal. Kebakaran hebat melanda toko kelontong di Jalan Raja Wali, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Diduga kebakaran dipicu dari sebuah pengisian bahan bakar mini milik toko kelontong. Diketahui, bengkel sepeda motor yang bersebelahan dengan toko kelontong juga ikut terbakar pada bagian depan. Beruntung, api tidak sampai masuk ke dalam kios bengkel. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. 9 mobil pemadam beserta 56 personel diterjunkan. Sekitar 1 jam proses pemadaman, api akhirnya bisa dijinakkan. Yang terbakar ini kan ada warung kayak ecerang, ya, penjual bensin, dan di sebelahnya bengkel juga kena imbasnya. Ada kendaraan yang terbakar? Ada kendaraan kayaknya 1 unit. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu di Denpasar, Bali, 2 rumah yang dihuni 3 keluarga di Jalan Gatot Subroto ludes terbakar Rabu siang. Menurut salah satu penghuni rumah, api muncul dari bagian dapur dan dengan cepat api merembet ke seluruh bagian rumah. 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. 2 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 11 jiwa kehilangan tempat tinggal dan barang berharga mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Singkil sejak 3 hari lalu hingga kini belum surut. Banjir pun membuat 26 desa yang berada di 5 kecamatan terdampak. Hujan dengan intensitas tinggi terjadi di Kabupaten Aceh Singkil sejak Minggu, membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Banjir juga diperparah air kiriman dari kabupaten kota tetangga yang melintasi wilayah Aceh Singkil. Akibat peristiwa ini, setidaknya 26 desa di 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil terendam banjir dengan ketinggian mulai dari 30 cm hingga 1 meter. Selain menggenangi rumah warga, banjir juga menggenangi sejumlah fasilitas umum, akses jalan, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, serta fasilitas kesehatan, hingga menyebabkan aktivitas warga terganggu. Bahkan banjir membuat persediaan bahan makanan warga di 26 desa terdampak menipis. Juga yang terendam ada juga yang enggak. Jadi yang belum lagi terendam ya kami amankan, yang terendam ya kami apakanlah dulu. Biar situ yang bisa apa ya. Berarti untuk ini Pak, untuk kehidupan sehari-hari Pak di apalah keuntungan sehari-hari ini, apalah kami kerja ke sekarang ini. Ya, air banjir. Hingga kini, BPBD Aceh Singkil masih terus melakukan pendataan terhadap pengungsi akibat dan warga terdampak banjir. Dari Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Seorang pembantu rumah tangga tega menguras uang ATM milik majikannya yang sedang sakit stroke di Padang Panjang, Sumatera Barat. Tak tanggung-tanggung pemirsa, tersangka menguras uang ATM korban hingga senilai 173 juta rupiah untuk modal nikah. Tim gabungan Satreskrim Polres Padang Panjang dan Satreskrim Mapolresta Padang, Sumatera Barat menggerebek lokasi persembunyian tersangka pembobolan ATM di sebuah rumah kontrakan di daerah Padang Timur, Kota Padang. Saat digerebek, polisi menemukan tersangka bersama keluarganya tengah asyik mengkonsumsi narkoba. Pelaku berinisial RH tega menguras habis uang ATM milik majikannya yang tengah sakit stroke. Dalam aksinya, pelaku juga dibantu oleh keluarganya HPS, TS, dan Lala. Aksi pembobolan uang ATM ini diperintahkan oleh FT, ibu kandung dari RH, dengan total kerugian mencapai 173 juta rupiah.
Dari hasil pengakuan tersangka, sebagian uang hasil curian ini rencananya akan digunakan untuk modal menikah. Dari hasil penyelidikan di awal bahwa tersangka bekerja di rumah korban kurang lebih sudah 2 bulan. Jadi pada saat bekerja itu si tersangka ini sering membantu dalam penarikan ATM maupun ke bank. Jadi yang bersangkutan tahu kode PIN yang dimiliki oleh korban. Kemudian dari tahu itulah akhirnya muncul niat jahat yang dari keterangannya disuruh oleh ibunya. Kemudian dari suruh ibunya itulah dia melaksanakan pencurian ATM dan sisa uang yang ada di lemari. Sementara itu, dari hasil penangkapan, polisi juga mengamankan barang bukti kartu ATM, uang tunai 20 juta rupiah, 2 sepeda motor dan barang hasil curian lain. Akibat aksinya ini, para pelaku dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 pelaku spesialis pencurian di rumah kosong ditangkap Subdit Jatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sebelumnya, aksi pencurian mereka viral di media sosial setelah berhasil menggondol perhiasan emas dan 200 gram logam mulia. Aksi pencurian rumah kosong di Jalan Patuha Selatan, Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. 4 pelaku yang datang dan pergi menggunakan sepeda motor terekam kamera pemantau. Mendapati laporan tersebut, Unit 5 Subdit Jatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Diketahui 4 pelaku berinisial R, AH, AR, dan JN yang merupakan residivis berhasil ditangkap di Tajur Halang dan Citayam, Depok, Jawa Barat. Para pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas karena mencoba melawan. Selain pelaku, petugas menyita 1 unit sepeda motor dan sejumlah peralatan seperti linggis, kunci letter T, hingga senjata tajam yang digunakan para pelaku untuk melancarkan aksinya. Sementara perhiasan emas dan 200 gram logam mulia telah berhasil dijual para pelaku. Ya, ini cukup banyak ya, karena yang ketika video itu viral ya, seperti pernah dilihat di beberapa media sosial, itu ada 200 gram emas ya, kemudian ada logam mulia ya, dan ada beberapa benda-benda berharga lainnya ya, tentunya yang kerugiannya pun mencapai ratusan juta ya. Yang ini yang menjadi lokasi terakhir ya para komplotan ini melakukan aksinya. Saat ini keempat pelaku dan barang bukti telah diamankan di Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sebanyak 1 juta batang rokok ilegal dan sejumlah barang tanpa cukai lainnya dimusnahkan di Lamongan, Jawa Timur. Barang bukti ini hasil operasi pemberantasan barang kena cukai tahun 2024 yang merugikan negara lebih dari 1,5 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama Kejaksaan Negeri, Polres, Satpol PP, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMPB Gresik untuk memusnahkan 1 juta batang rokok ilegal di halaman Lamongan Sport Center Senin siang. Selain rokok ilegal, petugas juga memusnahkan 139,2 liter arak Bali, 24,47 gram sabu, 1.618 obat keras, 7 drum solar, dan 280 sak pupuk ilegal hasil penindakan operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal tahun 2024. Dalam rangka untuk terus mensosialisasikan dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal ini, sampai terus tidak hanya berhenti pada pembakaran ini saja, tapi kita juga terus melakukan sosialisasi dan operasi tentunya sehingga penegakan hukum dalam rangka. Jumlah kerugian negara dari barang bukti yang dimusnahkan lebih dari 1,5 miliar rupiah. Sebenarnya total nilai barang yang dimusnahkan tadi itu hanya untuk yang rokok dan minuman tadi nilainya 1,5 miliar. Belum termasuk yang sabu, ya, terus pil koplo, ada juga dari solar, handphone,
seperti itu. Sementara itu besarnya dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Lamongan mendapat alokasi sebesar 50 miliar rupiah. Nanti dana tersebut akan dikembalikan ke pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Arlista Hadib. Pemirsa, ada momen menarik saat pemanggilan calon Wakil Menteri Prabowo Gibran yang digelar Selasa siang. Politisi PDIP Pramono Anung hadir di Kertanegara untuk bertemu dengan Prabowo Subianto. Politisi PD Perjuangan Pramono Anung datangi kediaman Prabowo di Kertanegara Selasa siang. Calon Gubernur Jakarta ini langsung masuk tanpa menjawab pertanyaan media. Pasangannya di Pilkada Jakarta, Rano Karno, mengaku tidak tahu alasan kedatangan Pramono. Nggak tahu, aku belum paham. Aku belum tahu jawabannya. Nggak ada spill-spill di kendaraan. Emang nggak bilang sama abang bang mau ke sana bang? Nggak, kita nggak tahu. Kita tahunya dari media. Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, pastikan hubungan PDIP dengan Prabowo baik-baik saja. Ya berarti nggak dipanggil. Ya udah itu aja. Tapi sejauh ini komunikasi sama Pak Prabowo dari PDIP-nya sendiri? Baik sekali, selalu berkomunikasi. Ya seperti juga di DPR, kita baik-baik selalu menjalin komunikasi. Kita akan selalu membangun Indonesia bersama dan tidak ada hal-hal yang kemudian sepertinya kita berbeda. Kita akan sama-sama membangun Indonesia. Hingga saat ini, baik dari pihak PD Perjuangan dan Partai Gerindra pastikan pertemuan Megawati dan Prabowo akan segera digelar. Rencananya keduanya akan bertemu sebelum pelantikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, politisi senior sekaligus calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyambangi rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Belum diketahui pasti pembahasan apa yang dilakukan keduanya. Namun sebelumnya Pramono diketahui bertemu dengan Prabowo di kediamannya di Kertanegara. Politisi PDIP Pramono Anung menyambangi rumah Megawati Soekarno Putri di Jalan Tugu Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu petang. Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih setengah jam berlangsung tertutup dari awak media. Saat ditanya awak media, Pramono tak menjawab tujuan dari pertemuan dirinya dengan Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya di sela-sela pemanggilan calon menteri dan calon wakil menteri, Pramono sempat menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara. Pertemuan itu dilakukan lantaran dirinya diundang dan berkomunikasi dengan baik dengan Prabowo. Pramono pun menegaskan akan siap bekerja sama dengan Prabowo apabila dirinya nanti terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Radisa Jaya, iNews melaporkan. Sejumlah tokoh sudah menjalani pembekalan untuk menjadi calon menteri, wakil menteri di Kabinet Prabowo Gibran di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam pembekalan tersebut, Presiden terpilih Prabowo Subianto berbicara sekitar 2 jam. Salah satu pesan Prabowo kepada calon menteri adalah untuk tidak korupsi. Sejumlah calon menteri terlihat sudah meninggalkan kediaman Presiden RI terpilih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pasca pembekalan calon menteri sejak pagi kemarin. Sejumlah tokoh mengatakan bahwa pembekalan disampaikan langsung oleh Prabowo Subianto dengan bahasan seputar geopolitik, anti korupsi, dan strategi pertumbuhan ekonomi selama kurang lebih 2 jam. Diketahui puluhan calon menteri berdatangan di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Acara diawali dengan ramah tamah, lalu dilanjutkan sesi pembekalan. Para calon menteri terlihat kompak mengenakan seragam kemeja putih. Menekankan bersama menteri harus saling kerjasama dan jangan ada korupsi. Itu yang paling ditekankan oleh beliau. Bapak sendiri itu bagian di posisi mana Pak? Insya Allah kalau tidak ada perubahan saya diberi amanah sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah.
wawasan untuk bagi para menteri, ya. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang menjadi prioritas bagi pemerintahan ke depan. Contohnya adalah ketika kita bicara mengenai ketahanan pangan, ketahanan energi, ya, dan lain sebagainya. Enggak ada apa-apa. Itu kan cuman beliau memberikan briefing kepada semua calon menteri dan sekitar 2 jam Pak Prabowo bicara dan kemudian ada diskusi. Ya, gitu aja. Ya, pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 108 tokoh yang diprediksi akan mengisi kabinet Prabowo Gibran Rakabuming Raka. Dari tokoh tersebut, ada sejumlah Menteri Jokowi yang dipanggil untuk kembali menjadi Menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Selama 2 hari, Prabowo Subianto telah memanggil 108 orang kandidat calon pengisi Kabinet Prabowo Subianto. Para tokoh yang menjadi Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo juga ikut dipanggil oleh Prabowo. Beberapa nama yang dianggap sebagai orang Jokowi dan menjabat di Kabinet Joko Widodo adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Bahlil Lahadalia, Menteri SDM, Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, Erick Thohir, Menteri BUMN, Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Sementara itu, hal serupa juga terjadi saat seleksi di hari kedua. Banyak Menteri Kabinet Presiden Jokowi yang juga dipanggil di Kertanegara. Mereka adalah Ketua Umum Projo Budi Aristiadi, Staf Khusus Presiden Juri Ardianto, dan Utusan Khusus Presiden Mardiono. Selain tokoh yang saat ini menjabat sebagai Menteri Jokowi, Prabowo juga memanggil beberapa tokoh relawan Joko Widodo dan beberapa selebritas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selain Menteri Kabinet Jokowi, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memanggil mantan aktivis 98 ke Kertanegara. Mereka diproyeksikan mengisi berbagai posisi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh-tokoh mantan aktivis 98 juga turut meramaikan bursa calon menteri dan wakil menteri Kabinet Prabowo Subianto. Ada 8 orang aktivis 98 yang telah menghadap Prabowo ke Kertanegara. Mereka adalah Nezar Patria, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menkominfo, kemudian Agus Jabo, menjabat sebagai Ketua Umum Partai Prima, Mugianto sebagai tenaga ahli KSP, Immanuel Ebenezer, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Budiman Sujatmiko, politisi Gerindra, Faisal Reza, politisi PKB, Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, dan Afriansah Nur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selain memanggil sejumlah tokoh di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Prabowo juga memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menterinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari puluhan tokoh yang dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, belasan nama diantaranya adalah menteri di Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi. Menanggapi hal ini, Presiden Jokowi mengatakan bahwa keputusan yang diambil Prabowo telah melalui proses penilaian kinerja yang panjang sejak Prabowo berada di kabinetnya. Pertama, itu adalah hak prerogatif Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Itu hak prerogatif. Siapapun yang dipilih, kita semuanya menghargai. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun. Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang, yaitu yang namanya keberlanjutan, yaitu
Pemirsa, keakraban Bang Dul dengan Sarah tidak hanya di dunia layar kaca tetapi juga di dunia nyata. Bang Dul mengajak Sarah kampanye di kawasan Lubang Buaya dan Setu, Jakarta Timur. Kedatangan Rano Karno di Jalan Manunggal, Lubang Buaya, Jakarta Timur disambut meriah warga. Sidul mengajak Cornelia Agatha atau pemeran Sarah dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Tak lupa, Sarah serukan dukungannya untuk Bang Dul. Dalam kesempatan ini, Bang Dul berjanji akan memperhatikan wilayah Lubang Buaya dengan membangun banyak sekolah. Ya tentulah sekarang kita lihat populasi di sini makin besar, ya kan kita lihat ini kan cukup jalan utama nih, apalagi di sini ada asrama haji, ya kan. Ini masyarakat yang populasinya cukup padat. Nah artinya kita meningkatkan pelayanan. Sekolah mungkin harus diperbanyak di sini, SD harus ditambah gedungnya, begitu SMP. Supaya apa? Tadi dikatakan tentang PPDB ini tidak menjadi masalah setiap tahun. Dari Lubang Buaya, Bang Dul dan Sarah juga berkampanye di wilayah Setu. Di sini, calon wakil gubernur nomor urut 3, Rano Karno, janjikan kenaikan insentif RT/RW, petugas posyandu, dan jumantik. Tim Liputan, iNews melaporkan. Calon wakil gubernur nomor urut 1 Suswono belusukan ke rumah warga di bantaran rel kereta di Kelurahan Rawabuaya, Jakarta Barat. Dalam belusukan itu, Suswono menegaskan komitmennya untuk menata ulang kondisi lingkungan yang dikenal kurang layak huni. Dalam belusukannya, calon wakil gubernur nomor urut 1 Suswono menyaksikan langsung kondisi kehidupan para lansia yang tinggal dalam keterbatasan di kawasan bantaran rel kereta di Kelurahan Rawabuaya, Jakarta Barat, Rabu siang. Selain itu, Suswono juga menyayangkan masih banyak warga Jakarta meskipun memiliki status sebagai penduduk Jakarta, namun kesulitan mengakses berbagai bantuan pemerintah. Melihat kondisi ini, Suswono menegaskan komitmennya untuk menata ulang kondisi lingkungan di sekitar bantaran rel kereta yang selama ini dikenal sebagai kawasan kumuh dan kurang layak huni. Perlu ditata ulang ya. Nah, salah satu dari memang rencana kehadiran Pak Ridwan Kamil di Jakarta, ya perintah dari Pak Prabowo itu memang membenahi rumah-rumah kumuh. Ya, nah salah satunya rumah kumuh biasanya memang ada di pinggiran rel. Nah tentu ini yang akan ditata kembali. Kalau dari sisi keamanan sangat membahayakan, tentu ada alangkah baiknya ya dia bisa pindah ke tempat hunian vertikal. Ya, jadi ini salah satunya yang bisa nanti dibangun hunian vertikal yang tentu yang bisa menjadi kompensasi dari tempat dia yang nanti akan dibongkar misalnya. Nah, daerah samping rel mungkin bisa kita jadikan nanti daerah ruang terbuka hijau. Dalam kesempatan ini, Suswono bersama Angki dan Dina memberikan bantuan gerobak UMKM Partai Perindo untuk masyarakat yang ingin membangun usaha. Ya, sesuai komitmen Partai Perindo adalah mengangkat kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui UMKM. Jadi gerobak Partai Perindo ini tidak hanya dibagi di Rawabuaya, bahkan di seluruh Indonesia. Jadi selain membagi gerobak, kita Partai Perindo juga melakukan pelatihan-pelatihan yang tentunya supaya pedagang-pedagang ini naik kelas. Dengan bantuan tersebut diharapkan dapat mendongkrak perekonomian warga agar lebih sejahtera dan warga yang kesulitan mendapatkan hak-haknya segera mendapat bantuan yang seharusnya mereka terima. Dari Jakarta, Rian Rahman, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Seorang siswa sekolah dasar negeri Nagrak 06 Kabupaten Bogor, Jawa Barat tertabrak sepeda motor saat hendak menyeberang dan terpental hingga 2 meter. Akibat peristiwa ini, korban luka di bagian kepala dan tangan.
Beginilah rekaman kamera pengawas saat seorang siswa Sekolah Dasar Negeri Nagrek 06, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tertabrak oleh pengendara sepeda motor. Siswa yang hendak menyeberang seusai pulang sekolah disambar sepeda motor yang sedang melaju kencang dan menyebabkan korban terpental hingga 2 meter. Para warga dan pengendara yang melintas pun langsung berupaya mengevakuasi korban ke pinggir jalan sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka di bagian tangan dan kepala. Tidak adanya rambu-rambu penyeberangan untuk anak sekolah membuat para pengendara yang melintas jalur tersebut melaju kencang. Pihak sekolah berharap kepada dinas terkait agar memasang rambu lalu lintas penyeberangan jalan untuk anak sekolah lantaran jalur tersebut ramai dilintasi pengendara bermotor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengakhiri rangkaian terakhir dari visitasi 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024 di Desa Wisata Labengki, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Memiliki berbagai keindahan panorama alam dan budaya, Desa Wisata Labengki masuk dalam 50 besar ADWI 2024. Desa Wisata Labengki di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara menawarkan berbagai pesona alam yang indah, kentalan budaya serta adat istiadat yang masih melekat di dalamnya dan dapat memanjakan para wisatawan saat berlibur. Desa wisata unggulan yang indah ini menutup perjalanan Menparekraf Sandiaga Uno mengelilingi 50 desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024. Saya sendiri melihat bahwa Labengki ini punya peluang karena lengkap destinasinya. Ada yang alam, ada juga yang budaya, tapi juga ada sejarah karena tadi diberitahu aspek sejarah oleh Kabit kita. Mudah-mudahan Labengki bisa menarik banyak wisatawan dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat di Konawe. Untuk mengembangkan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Tenggara, Menparekraf juga menggelar bincang santai bersama pegiat parekraf di Kota Kendari. Dalam pertemuan ini, Sandiaga menampung aspirasi dan masukan untuk kemajuan industri parekraf di Sulawesi Tenggara. Kemenparekraf siap melakukan evaluasi serta menindaklanjuti berbagai potensi destinasi wisata di Sulawesi Tenggara agar lebih maju dan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Dari Sulawesi Tenggara, Febriana Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, Park Hyatt Jakarta menghadirkan Masters of Food and Wine yang menggabungkan chef papan atas dunia, mixology, serta Master Wine and Champagne. Acara ini terbilang istimewa dengan menonjolkan sisi seni yang dipadukan dengan sisi kuliner. Park Hyatt Jakarta memberikan pengalaman menarik dan mewah dalam menyajikan makanan dan minuman yang dibalut dalam acara Master of Food and Wine 2024 4 Day of Mastery. Acara ini menonjolkan sisi kesenian yang dipadukan pada menu-menu spesial. Menghadirkan 2 chef Michelin star, yakni Sirko Becker lewat kreasinya dalam fine dining kuliner khas Belanda Indonesia, dan Ivan Brem yang menyajikan aneka menu berdasarkan riset mendalam. Selain itu, Hotel Bintang 6 di bawah naungan MNC Land ini juga menggandeng Chef Pasqualino Barbaso dari Italia dalam Master of Food and Wine, serta Chef Alessio Calelli yang ahli dalam menyajikan dessert lezat dan memanjakan lidah. Event spesial ini memiliki sejumlah rangkaian acara seperti afternoon tea yang menyajikan menu spesial sweet and savory. Selain dari sisi kuliner, Park Hyatt Jakarta juga memadukan seni dan budaya ditambah dengan sentuhan kemewahan di dalam acara ini melalui kelas fotografi dan melukis. Well, we always try to bring in new people to show the guests new experiences, whether that's an afternoon tea or the other day we had a Leica photography masterclass. We really try to bring different masters in throughout the year in order to create that unique events and make sure that our guests have always something new to experience when they come to Park Hyatt Jakarta. Event ini menjadi platform bagi para profesional kuliner berbakat dan tentunya program ini akan terus dilanjutkan sebagai legacy brand Park Hyatt dengan tema yang berbeda setiap tahunnya. Dari Jakarta, Aya Nufus, Tri Julianti, iNews melaporkan.